Oke guys, selamat datang di channel Himindra. Di video kali ini saya membahas tentang iPhone 12 yang saya beli sama teman saya seharga 2 juta. The last day goes, they expand and shrink. Memories blur faster than you think. One moment's forever, the next just a blink. And this the last day time we sink or swim. So hold on tight to now, 'cause time will wait for you. Setengah guys ya, dari iPhone 12 seharga 2 juta setengah. Ya, dengan harga segitu pasti kalian bisa nebak kalau ada minusnya ya. Minusnya apa? Ya, iPhone 12 reguler ya, bukan yang mini, dapat di 2,5 dengan kondisi ya di backdoornya ini kelihatan sepertinya di kamera ya. Ya pecah ya guys ya, yang bagian sini ya, tuh kan bisa set. Nah, untuk bagian kamera ini aman, masih bening jos, OIS nya juga masih oke. Dan bagian layar juga ini masih jos ya, tuh kalian bisa lihat bezelnya masih tipis, tipikal iPhone 12 OLED yang masih ori, tuh kalian bisa lihat. Wah, masih oke lah pokoknya ya. Palingnya minus di backdoor-nya aja sih gitu. Dan ada lagi sebenarnya satu minus guys yang ada lagi satu minus yang cukup mengganggu banget sih kalau menurut saya guys ya. Jadi HP ini kelasnya bukan Inter tapi WiFi only. Jadi kalau misalnya dimasukin kartu, ini HP benar-benar nggak bisa. Jadi ini tipenya iPhone 12 ini adalah SIM lock guys. Jadi mungkin wajar ya kalau di harga 2,5 ya. Belum itu saya buka di tentang tentang ponselnya terlebih dahulu aja ya, untuk bagian umum, kemudian mengenai ya untuk tampilannya seperti ini. Jadi ini adalah iOS 18.5 dan belum saya update sampai sekarang karena ya takut malah nge-lag nanti. Ya 18.5, kemudian ya yang LLE berarti dari Amerika Serikat ya. Kemudian untuk internal di 128 GB. Kemudian untuk kunci operatornya ini dia dikunci seperti ini guys. Perangkat ini mungkin dibatasi untuk operator aslinya. Jadi kalau misalnya kita pasangkan kartu Indonesia, dia bakal ke kunci. Untuk firmware modemnya di sini aman, jadi masih ada. Jadi kalau misalnya dimasukin kartu SIM, dia itu terkunci bukan karena firmware modemnya hilang atau firmware modemnya atau SIM modemnya bermasalah, tapi karena memang hardware-nya memang dibatasi ya, atau kunci SIM-nya dibatasi. Cuman bisa pakai SIM tertentu aja gitu. Dan katanya sih bisa diakali guys. Cuman untuk akalinya mungkin nanti saya akan bahas di akhir video aja. Oh ya, saya lupa kasih tahu untuk flash unlock-nya di sini berfungsi guys tuh. Jadi ini flash unlock-nya juga saya gunakan buat buka aplikasi. Misalnya kayak saya buka yang agak privasi seperti galeri, ini dia harus pakai flash unlock ya guys ya. Seperti itu. Dan ya, jadi flash unlock-nya di sini berfungsi. Kemudian ya kita akan buka Shopee dulu. Kalau kita cari iPhone 12 wah, ada yang nggak beres sih postingannya guys. Kalau kita cari iPhone 12 yang kita cari iPhone 12 di Shopee, ini murah banget ya. Kalau dilihat-lihat guys ya, kalian bisa lihat. Dan ini lebih murah daripada yang saya beli ini di 2,5 ya sama teman saya. Jadi di sini ada iPhone 12 series ya, ini harganya di 30.186. Dan ini belum tentu LCD-nya ori juga guys yang di Shopee ini, maksud saya. Nah, sedangkan yang saya gunakan ini masih 100% ori karena HDR-nya pun masih bisa guys. Jadi kalau nampilin video HDR, rekaman video HDR atau foto HDR atau video HDR dari Facebook atau Instagram, itu dia kelihatan HDR-nya. Mirip kayak di Voco F7 saya. Kalau misalnya dia nonton konten HDR itu kelihatan terang layarnya.
Jadi sama untuk di iPhone 12 ini juga masih bisa kayak gitu. Kalau misalnya iPhone kali ini udah ganti LCD, biasanya kalau nonton HDR itu dia itu nggak terang layarnya guys gitu, sama aja gitu. Nah kalau di iPhone 12 yang saya gunakan ini, ketika nonton video HDR itu bagian tertentu itu terang dan bagian yang lain tuh masih gelap, kayak yang di Poco, kayak Poco F7, F6 itu juga punya punya fitur HDR yang kayak gitu guys. Dan di iPhone udah dari iPhone 12 sih ada fitur HDR kayak gitu ya. Untuk di Poco baru F6 kayaknya atau F5, saya nggak tahu, saya F6. Nah itu untuk tahu LCD ori apa enggak. Dan di sini kita akan cek, izin saya cek ya untuk ininya ya, ulasan dari ya ini situ digital HP ini ya. Kita lihat ini murah banget ya. Ini kalau misalnya kita ke sini, ini ada yang varian 128, kemudian warna merah. Ini pun saya nggak tahu apakah ini WiFi only apa enggak. Nah ini yang green. Wah ini harganya jadi 3,6, kalian bisa lihat untuk yang 128 ya guys ya. Dan ini saya nggak tahu apakah WiFi only apa bukan ya kan. Kalau dari ulasannya kita cek guys. Ntar adakah yang ini. Nah ini kalian bisa lihat bandingan bezelnya sama HP saya tuh. Ini lebih tebal untuk yang di sini guys tuh. Sedangkan punya saya ini lebih tipis dan simetris bezelnya tuh. Ya tuh, simetris bagian sini ya nih tuh. Dia ndak peot-peot gitu, roundednya itu nggak peot-peot. Ini tanda kalau dia masih ori untuk LCD-nya. Sedangkan yang ini kalian bisa lihat ini agak peot sedikit di bagian sini tuh. Ndak simetris dia. Kayaknya udah gantian sih kemungkinan yang di Shopee ini. Nah ini saya nggak tahu nih. Seri iPhone 12 kah berapa gitu. Intinya harganya masih di 3 jutaan guys. Dan ini seperti itu sih guys ya. Kalau misalnya kalian pengen nyari yang murah iPhone ya, kalian pilih yang WiFi only seperti ini sih tuh. Dan harga 2,5 juta kalian dapat iPhone 12 WiFi only seperti ini. Jadi WiFi only itu guys, kalau misalnya dimasukin kartu dia itu terkunci. Katanya sih katanya sih bisa dimasukin kartu katanya ya guys ya. Bisa dimasukin kartu, bisa dibelikan, maksudnya katanya bisa dibelikan SIM stiker katanya. Dan itu harus ngeluarin duit lagi sekitar 70 ribuan. Kok sama ongkir ke Kalimantan kayaknya mungkin 100 ribu mungkin ya guys. Dan itu belum tentu 100% bisa digunakan, karena WiFi only itu ada beberapa kondisi sebenarnya guys. Ada yang WiFi only karena SIM lock, ada yang WiFi only karena bypass, dan ada juga karena firmware modemnya rusak dan lain-lain. Kalau yang punya saya ini kelasnya lebih ke WiFi only yang di bawahnya Inter. Jadi kalau Inter kan dia masih bisa masukin kartu, masih bisa masukin kartu tapi dia sinyalnya keblokir. Kalau yang ini dia nggak bisa masukin kartu tapi masih bisa diakali pakai SIM stiker dan masih bisa diakali supaya dapat sinyal. Kemudian ya dan itu tahapnya nggak cuma satu. Untuk yang ini itu ada 2. Pertama itu beli SIM stiker dulu, kedua unblock IMEI. Jadi ada dua tahap yang harus dilakukan kalau misalnya pengen bisa internet. Tapi ada kadang yang pakai Indosat kemungkinan dia nggak perlu unblock sih, seperti itu. Kemudian yang kedua WiFi only karena bypass pertama karena firmware modem. Jadi misalnya kan biasanya kalau HP yang kena modemnya, biasanya itu firmware modemnya itu kosong ya. Misalnya ini kan di bagian sini kan firmware modem. Di mana kemarin ya firmware modem? Firmware modem. Ini firmware modemnya guys tuh. Ini kan ada ya. Biasanya kalau HP yang nggak ada firmware modemnya habis di reset itu dia terkunci. Dan biasanya penjual tuh kadang bisa ngakalin untuk dia nggak terkunci, di bypass supaya bisa masuk ke home screen dan
itu dijual, jadinya lah dinamakan wifi only. Sebenarnya itu bener-bener hardware modemnya itu bener-bener nggak berfungsi sama sekali. Nah, untuk yang jenis wifi only yang kayak gini, Simlock ini sebenarnya firmware modemnya masih bisa, hardware modemnya masih bisa sebenarnya dipakai buat sinyal seluler ya, masih bisa dimasukin kartu SIM kalau masih dengan cara diakali dan lain-lain lah gitu. Intinya masih bisa untuk internet seluler, cuma harus diakali seperti itu guys. Dan kalau yang rusak firmware modem itu bener-bener dia udah nggak bisa dipakai buat jaringan seluler sama sekali, karena hardware dari modemnya udah rusak seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah bypass iCloud. Nah, yang itu biasanya kalau bypass iCloud itu ada minusnya guys. Jadi kalau misalnya HP iPhone kalian itu terkunci iCloud dan minta di bypass, itu biasanya ada beberapa bypass yang bikin HP jadi Wi-Fi only, dan itu sebenarnya kerusakan yang termasuk paling parah ya, sama firmware modem tadi. Tapi mungkin lebih parah yang firmware modem kayak itu benar-benar rusak hardware ya. Kalau yang ini software yang mungkin rusak ya. Karena kan dia iCloud-nya dipaksa di bypass itu yang bikin jadi Wi-Fi only seperti itu. Jadi Wi-Fi only itu ada berbagai macam dan kalian harus pinter-pinter milih guys. Karena kenapa saya tetap beli yang ini, karena karena tergiur harga murah juga gitu ya kan. Dan terakhir kali ini untuk baterai health-nya ya, ini terakhir ya. Minusnya kayak intinya di Simlock, kemudian minusnya di Simlock, kemudian baterai health sama backdoor ya. Ini baterai health-nya servis di 75%, dan ya kayaknya mungkin itu aja guys untuk sedikit review iPhone 12 yang saya beli seharga 2,5 juta ya. Kalau misalnya kalian mau milih nih, kalian beli Infinix harga 2,5 juta udah dapat yang Redmi yang seri Note mungkin ya, atau iPhone yang mewah seperti ini tapi nggak bisa pakai internet. Nggak bisa pakai jaringan seluler maksud saya. Kalau untuk WiFi masih lancar. Untuk kamera ya saya lupa. Untuk kamera pun ini masih oke, stabil. Ultrawide juga masih bisa. Kemudian untuk video juga ini bisa ya, ultrawide juga bisa. Kemudian kamera depan juga masih bisa ya. Oke, mantap sih guys ya. No minus. Untuk selebihnya ini aman. Untuk iOS-nya ini masih yang iOS 18.5 kak. Dan saya juga kayaknya masih belum berani untuk update, karena pertama baterai health-nya juga sudah servis, jadi takutnya nanti performanya makin turun guys, seperti itu. Jadi saya nggak berani ya. Kayaknya mungkin sekian dulu untuk sedikit reviewnya ya. Saya lebih banyak bahas ke itu tadi, perbedaan dari wifi only dan lain-lain ya guys ya, karena itu penting bagi kalian yang pengen beli iPhone murah di Shopee. Ya memang murah banget sih kebanyakannya. Di harga-harga kebanyakan pasti yang dikasih lihat tuh yang paling wifi-nya ya, lupa, sorry guys. Ini kebanyakan murah-murah ya guys ya. Tuh 27 nih, ada yang 27 nah tuh. Nah, di Shopee pun murah ya tuh. Ada eSIM, eSIM ini kayaknya mungkin saya kurang paham sih yang ini guys. All SIM, eSIM khusus eSIM atau gimana, saya nggak kurang paham guys. Satu dalam all SIM tuh macam-macam ya, murah. Tapi ini lumayan mahal sih yang all SIM, kebanyakan ini memang 4 jutaan guys. Tapi kalau yang ini banyak nih 3 jutaan biasanya sih. Kalau 3 jutaan tuh yang 12,128. Kalau ini sih kelihatannya sih semua normal guys, di 3,7 ya. Yang wifi atau SIM stiker kayaknya enggak ada ya. Kayaknya itu aja guys ya. Udah panjang nih videonya. Sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan bahas lagi lah ya
Nanti kalau misalnya saya update ke iOS 26 gitu, tapi untuk sekarang saya masih ragu. Oke, sampai jumpa.